Dan wanita yang baik adalah yang menjaga diri untuk tidak membuat laki-laki tergoda dan menjaga diri dari godaan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Maryam adalah wanita terbaik sepanjang masa, wanita terbaik dalam kurun sejarah wanita, dari mulai Siti Hawa sampai nanti wanita terakhir. Banyak wanita mencari idola dari suri tauladan, namun mereka tidak tahu siapa kiranya yang pantas diteladani. Ada yang punya idola, tapi terkadang wanita yang diidolakan hanya wanita yang tidak berakhlak mulia dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah wanita muslimah tahu tentang Siti Maryam? Tahukah wanita muslimah bahwa Allah telah memujinya sebagai wanita yang paling mulia dalam peradaban manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 42, "Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu.'" Siti Maryam adalah pemuka kaum wanita di surga. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4, yakni Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Siti Maryam adalah anak tunggal dari Imran, seorang tokoh dari ulama Bani Israel. Ibunya, saudara ipar Nabi Zakaria alaihissalam, adalah seorang perempuan yang mandul yang sejak bersuamikan Imran belum merasa berbahagia jika belum memperoleh anak. Ia merasa hidup tanpa anak adalah sunyi dan membosankan. Ia sangat mendambakan keturunan untuk menjadi pengikat yang kuat dalam kehidupan bersuami istri, melipur duka, dan pembawa suka di dalam kehidupan keluarga. Ia sangat menginginkan keturunan, sehingga bila ia melihat seorang ibu mengandung bayinya atau burung memberi makan kepada anaknya, ia merasa iri hati dan terus menjadikan kenangan yang tak kunjung lepas dari ingatannya. Tahun demi tahun berlalu, usia makin hari makin lanjut, namun keinginan tetap tinggal keinginan, dan idam-idaman tetap tidak menjelma menjadi kenyataan. Berbagai cara dicobanya, dan berbagai nasihat dan petunjuk orang dilakukannya, namun belum juga membawa hasil. Dan setelah segala daya upaya yang bersumber dari kepandaian dan kekuasaan manusia tidak membawa buah yang diharapkan, sadarlah istri Imran bahwa hanya Allah tempat satu-satunya yang berkuasa memenuhi keinginannya dan sanggup mengaruniaikannya dengan seorang anak yang didambakan. Walaupun rambutnya sudah beruban dan usianya sudah lanjut, maka ia bertekad membulatkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud siang dan malam dengan penuh khusyuk dan kerendahan hati, bernazar dan berjanji kepada Allah bila perlawanannya dikabulkan akan menyerahkan dan mengibahkan anaknya ke Baitul Maqdis untuk menjadi pelayan, penjaga, dan memelihara rumah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan istri Imran yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sia-sia. Allah telah menerima permohonannya dan mengabulkan doanya sesuai dengan apa yang telah disuratkan dalam takdirnya. Maka tanda-tanda permulaan kehamilan yang dirasakan oleh setiap perempuan yang mengandung tampak pada istri Imran yang lama-kelamaan merasa gerakan janin di dalam perutnya yang makin membesar. Alangkah bahagia si istri yang sedang hamil itu, bahwa apa yang diidam-idamkannya itu akan menjadi kenyataan, dan kesunyian rumah tangganya akan hilang bila bayi yang dikandungnya itu lahir. Ia bersama suami mulai merencanakan apa yang akan diberikan kepada bayi yang akan lahir itu. Jika mereka sedang duduk berduaan, tidak ada yang diperbincangkan selain soal bayi yang akan dilahirkan. Suasana suram, sedih yang selalu meliputi rumah tangga Imran berbalik menjadi riang gembira. Wajah sepasang suami istri Imran menjadi berseri-seri, tanda sukacita dan bahagia. Dan rasa putus asa yang mencekam hati mereka berdua berbalik menjadi rasa penuh harapan akan hari kemudian yang baik dan cemerlang. Sebagaimana yang tertera di dalam firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang di dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku."
sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Akan tetapi, seperti kata pepatah, manusia yang berencana, Tuhan yang menentukan. Imran yang sangat dicintai dan disayangi oleh istrinya dan diharapkan akan menerima putra pertamanya serta mendampinginya dikala ia melahirkan, tiba-tiba direnggut nyawanya oleh malaikat Israel dan meninggalkan istrinya seorang diri dalam keadaan hamil tua. Pada saat mana biasanya rasa cinta kasih sayang antar suami istri menjadi makin mesra. Rasa sedih karena ditinggalkan oleh suami yang disayangi selamanya bercampur dengan rasa sakit dan letih yang didahului kelahiran si bayi menimpa istri Imran di saat-saat dekatnya masa melahirkan. Maka setelah segala persiapan untuk menyambut kedatangan bayi telah dilakukan dengan sempurna, lahirlah ia dari kandungan ibunya yang malang menghirup udara bebas. Ibu Maryam berdoa agar anaknya tidak diganggu oleh syaitan, sehingga saat Maryam dilahirkan, setan tidak diperkenankan untuk mengganggunya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap anak manusia pasti diganggu setan ketika dia dilahirkan, sehingga dia teriak menangis karena disentuh setan, kecuali Maryam dan putranya. Agak kecewalah si ibu janda Imran setelah mengetahui bahwa bayi yang lahir itu adalah seorang putri, sedangkan ia menanti seorang putra yang telah dijanjikan dan bernazar untuk dihibahkan kepada Baitul Maqdis. Dengan nada kecewa dan suara sedih, berucaplah ia seraya menghadapkan wajahnya ke atas. Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan seorang putri, sedangkan aku bernazar akan menyerahkan seorang putra yang lebih layak menjadi pelayan dan pengurus Baitul Maqdis. Allah akan mendidik putrinya, Siti Maryam, dengan pendidikan yang baik dan akan menjadikan Zakaria, iparnya, dan bapak saudara Maryam sebagai pengawas dan pengasuhnya. Pada suatu malam yang sunyi, Maryam dibawa ke Baitul Maqdis oleh ibunya. Hana, aku serahkan anakku ini kepada tuannya. Sebelum ini, aku sudah bernazar untuk menyerahkan anakku menjadi hamba abdi di rumah suci ini, kata Hana kepada pendeta-pendeta di situ. Baiklah, kami akan menjaga anakmu ini, balas pendeta-pendeta tersebut. Setelah Hana pulang, tinggallah Maryam di tempat suci itu. Ramai pendeta berebut untuk memelihara Maryam. Berbagai alasan diberi mereka agar dapat mengasuh Maryam. Pendeta yang paling tegas sekali ialah Nabi Zakaria alaihissalam. Baginda menyatakan bahwa baginda mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga Imran, yaitu keluarga Maryam. Semua pendeta tidak mau mengalah. Mereka sepakat membuang pensil masing-masing ke dalam sungai. Pensil siapa yang tidak tenggelam, maka dialah yang berhak menjaga Maryam. Alhasil, hanya pensil Nabi Zakaria sajalah yang tidak tenggelam. Maka Maryam pun diserahkan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memelihara Maryam dengan penuh kasih sayang dan dijaga seperti anaknya sendiri. Rasa cinta dan kasih sayang Zakaria terhadap Maryam sebagai anak saudara istrinya yang ditinggalkan ayahnya meningkat menjadi rasa hormat dan tazim tatkala terjadi sesuatu peristiwa yang menandakan bahwa Maryam bukanlah gadis biasa sebagaimana gadis-gadis yang lain, tetapi ia adalah wanita pilihan Allah untuk suatu kedudukan dan peranan besar di kemudian hari. Pada suatu hari, tatkala Zakaria datang sebagaimana biasa mengunjungi Maryam, ia mendapatinya lagi berada di mihrabnya tenggelam dalam ibadah, berzikir, dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terperanjat ketika pandangan matanya menangkap hidangan makanan berupa buah-buahan musim panas terletak di depan Maryam yang lagi bersujud. Ia lalu bertanya dalam hatinya, dari manakah gerangan buah-buahan itu datang? Padahal mereka masih lagi berada pada musim dingin. Dan setauku, Zakaria tidak seorang pun selain dari dirinya yang datang mengunjungi Maryam. Maka ditegurlah Maryam tatkala setelah selesai ia bersujud dan mengangkat kepalanya. Wahai Maryam, dari manakah engkau memperoleh rezeki ini? Padahal tidak seorang pun mengunjungimu, dan tidak pula engkau pernah meninggalkan mihrabmu. Selain itu, buah-buahan ini adalah buah-buahan musim panas yang tidak dapat dibeli di pasar dalam musim dingin ini. Maryam pun menjawab, inilah pemberian Allah kepadaku tanpa aku berusaha atau minta. Dan mengapa engkau merasa heran dan takjub? Bukankah Allah yang Maha Berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki dalam bilangan yang tidak ternilai besarnya? Demikianlah Allah telah memberikan tanda pertamanya sebagai mukjizat bagi Maryam, gadis suci yang dipersiapkan olehnya untuk melahirkan seorang nabi besar
yang bernama Isa Al-Masih bin Maryam, sebuah nama yang indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada kepribadian Maryam yang mulia itu, Nabi Zakaria berharap agar dirinya juga dikaruniakan cahaya mata, dan Allah telah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria yang sudah tua itu pun mengandung. Nabi Zakaria sungguh gembira apabila dikaruniakan seorang anak lelaki. Anak itu diberi nama Yahya. Yahya adalah salah seorang Nabi Allah. Maryam terus membesar menjadi seorang wanita solihah yang amat dihormati. Beliau amat suci dan menjadi contoh kepada semua orang lain. Maryam juga merupakan seorang perempuan yang sangat mulia. Beliau amat taat dalam melaksanakan perintah Allah dan senantiasa menjauhi perbuatan maksiat dan dosa. Setiap hari dilaluinya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah sebagai memenuhi syarat ibu Maryam, serta menunaikan nazar ketika beliau mengandungkan Maryam dahulu. Maryam diletakkan di sebuah biara di dalam Masjidil Aqsa. Di sanalah beliau menumpahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesucian beliau terpelihara karena beliau tidak pernah keluar dari biliknya, apalagi untuk dilihat dan disentuh oleh mata-mata lelaki. Allah memuji Maryam dengan wanita yang benar. Allah Ta'ala berfirman, Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Maryam sangat menjaga kesucian dirinya. Ia tidak sembarangan berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ia tidak menggoda laki-laki dan juga menjauhi godaan mereka. Apakah wanita tergoda dengan laki-laki? Iya, karena secara naluri, wanita pun memiliki ketertarikan kepada laki-laki. Dan wanita yang baik adalah yang menjaga diri untuk tidak membuat laki-laki tergoda dan menjaga diri dari godaan laki-laki. Pernah suatu ketika, Jibril datang kepada Maryam, datang dalam fisik laki-laki yang sempurna. Namun, Maryam tetap menjaga dirinya, dan Allah Ta'ala berfirman, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami atau Jibril kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam pun berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Melihat laki-laki yang sangat sempurna ketampanannya, Maryam tidak terkecoh dengan merendahkan dirinya. Mencoba menarik perhatian laki-laki tersebut, ia malah berlindung kepada Allah dan meminta laki-laki tersebut menjauh. Hingga akhirnya Jibril mengatakan, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Barulah Maryam tahu bahwa laki-laki tersebut tidak bermaksud menggoda dan mengganggunya, dan ia juga bisa menjaga diri darinya. Ternyata ia adalah malaikat yang Allah utus untuk menemuinya. Berdekatan dengan Gunung Pion di Efesus, Turki. Di sana juga terletaknya sebuah gunung yang tinggi disebut Gunung Koresos. Tingginya gunung itu adalah kurang lebih 420 meter dari permukaan laut. Di atasnya dikatakan terdapat sebuah biara kecil yang bermihrab dan atapnya berkubah. Dikatakan itu adalah tempat terakhir bagi Siti Maryam binti Imran beribadah dan bertahanut kepada Allah selepas anaknya Nabi Isa Al-Masih diangkat oleh Allah ke langit. Jenazah beliau juga dikatakan telah dimakamkan di dalam biara tersebut, di tempat sujudnya di bawah mihrabnya. Setiap tahun dikatakan banyak peziarah yang kebanyakannya terdiri dari para penganut yang beragama Islam dan Kristiani. Mereka mendaki gunung tinggi ini semata-mata untuk berziarah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan kesejahteraan Maryam, khususnya pada tanggal 15 Agustus setiap tahun dikatakan tanggal wafatnya Siti Maryam. Mihrab yang dibangun Nabi Zakaria bersama dengan kemenakannya Yusuf sang tukang kayu memiliki 7 pintu dan 7 kunci. Di dalam mihrab berlapis 7 pintu 7 kunci inilah Maryam menghadap Allah seorang diri. Ada 7 nama pintu. Pintu pertama bernama Al-Aman. Dia adalah pintu awal waktu subuh, waktu fajar belum terbit, saat bintang Venus belum tenggelam, ketika burung-burung sebentar lagi akan bangun, masa ketika semua orang Islam dalam tidur dan lekat dengan tempat tidurnya. Nabi Zakaria pun membuka ke-7 pintu dengan khusyuk berdoa. Pintu-pintu inilah gerbang utama Baitul Maqdis. Segebok kunci di tangannya, lafal basmalah pada lidahnya, dengan asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nabi Zakaria membuka semua pintu satu demi satu. Inilah bukti kehati-hatiannya. Ia laksana tukang kebun yang sedang merawat tanaman bunga-bunganya. Setelah membuka pintu dengan baca basmalah,
Zakaria alaihissalam tertegun memandangi arah asrama terletak di sebelah timur mihrab, tempat para santri bertempat tinggal. Suara para santri pun terdengar. Sebelum terbit fajar, sebagian santri telah memulai kembali ke asrama. Mereka adalah santri juru tulis dari segala usia. Bagian mereka telah lelap dalam tidurnya. Namun, bagaimana halnya dengan Nabi Zakaria? Ia tak pernah tidur. Malam-malamnya lebih terang daripada siang hari. Nabi Zakaria sendiri dalam keheningan malam. Saat orang-orang yang berhati jahat sudah lelap, Nabi Zakaria melewatkan waktu seorang diri. Meskipun ada juga beberapa orang yang benar-benar telah di tempat jiwanya, yaitu yang setia pada ajaran tauhid, jumlah mereka sangat sedikit dibanding jumlah orang-orang jahat. Suara mereka yang baik ini pun terdengar begitu lemah dalam hiruk-pikuk kerusuhan dunia yang sedang melanda. Di luar semua orang ini ada lebih dari 4.000 santri Nabi Zakaria, dan di antara mereka ada seorang Maryam, seorang yang tidak mungkin dibandingkan dengan ke-ibu santri yang telah dikurbankan di jalan Allah, baik dalam ilmu, akhlak, maupun ketakwaan. Meskipun mereka semua juga berjuang dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk menjadi yang terbaik dalam mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang fajar ini, kebanyakan dari mereka sedang tidur. Nabi Zakaria dengan jiwa seorang ayah berjalan dengan penuh hati-hati. Ia melepaskan terompah kayunya agar tidak menimbulkan suara yang dapat mengganggu para santri itu. Ia akan berjalan pelan sampai tiba di pelataran masjid bagian dalam. Begitulah seorang Zakaria. Ia adalah ayah bagi semua orang, sosok yang dengan lembut hati tidak ingin mengganggu tidur para santrinya, karena waktu subuh masih beberapa saat, apalagi mereka baru saja menyelesaikan pelajaran yang sangat berat. Di pelataran bagian dalam masjid yang berbentuk segi empat itu, ada 99 kamar kecil yang melingkari masjid di sebelah barat dan selatan. Disinilah tempat para santri bertempat tinggal dan menimba ilmu. Sementara itu, di sebelah utara masjid terdapat ruang khusus tempat para guru agung memberikan pelajaran. Sementara itu, aula berkubah suci, tempat menyimpan benda-benda peninggalan suci, berada di sebelah timur. Wanita sama sekali dilarang memasukinya. Di tempat inilah benda-benda suci seperti tempat pena, tempat tinta, kaligrafi, pena yang terbuat dari berbagai jenis kayu peninggalan Nabi Sulaiman, Daud, Uzair, dan Daniel disimpan. Di sebelah timur laut terdapat perpustakaan besar yang diberi nama Mutiara dan Marjan. Masih terdapat ruangan-ruangan kecil di sebelah timur yang bergandengan dengan kubah suci, yaitu tempat ujian para hafiz yang dibuka saat ujian berlangsung. Ruangan ini sangat kecil dan hanya muat satu orang tanpa penerangan, tanpa jendela. Jumlahnya mencapai 40. Para santri di tempat dalam keadaan gelap dan dilarang menyalakan lentera. Siang hari hanya ditemani cahaya yang remang-remang, sementara di malam hari gelap gulita dan terdapat pula sebuah mihrab dengan ketinggian 7 tataran tangga batu marmer. Disitulah Maryam tinggal. Selain Nabi Zakaria, tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu mihrab. Namun, ketika Nabi Zakaria sudah begitu lemah karena usia, Yusuf sang tukang kayu sering menyertainya untuk membawa keranjang tempat makanan, pakaian, dan perlengkapan lain. Setiap masuk subuh, Nabi Zakaria selalu membuka pintu berlapis 7 itu. Saat sore sebelum matahari tenggelam, ia kembali menguncinya dengan 7 lapis pintu 7 macam kunci. Dengan membaca basmalah, Nabi Zakaria membuka kunci yang pertama. Tuhanku, semoga Engkau berkenan melimpahkan keamanan kepada kami. Lapangkanlah hati kami, tanamkanlah rasa aman di dalam hati kami. Limpahkanlah kepadaku kemampuan dengan jerih payahku untuk melindungi anak yatim yang telah diamanahkan ini. Sungguh, ia adalah mutiara yang selalu memanjatkan zikir dalam rumah cangkangnya. Tuanku, Engkau adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Limpahkanlah keamanan kepada kami. Hati Nabi Zakaria terasa pedih saat berada di depan pintu pertama ini. Ia mengingat 2 sahabat yang telah pergi ke alam baka dengan hanya selang beberapa hari. Hana dan Imran, kedua orang tua Maryam yang selama hidup telah menunjukkan kesetiaan yang begitu besar dalam memperjuangkan kebaikan. Dan Maryam adalah berita baik dari langit yang selalu mereka perjuangkan sampai akhir hayatnya. Maryam adalah kenangan, tanda baik kedua orang tuanya, serta cahaya dan nur yang membelah kegelapan malam. Ia juga tanda bahwa kelak akan turun seorang nabi bernama Isa sang kalamullah, laksana sungai yang menjadi tanda bahwa lautan ada. Wallahu a'lam bishawab.
Dan itulah sahabat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.